Bayangkan seorang pemuda belia, usianya bahkan belum mencapai remaja, berdiri dengan penuh keyakinan di hadapan Rasulullah SAW. Saat banyak orang dewasa masih meragukan risalah Islam, ia justru mengulurkan tangannya, menegakkan syahadat, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kebenaran. Dialah Ali bin Abi Thalib, singa Allah, pemilik keberanian yang tak tergoyahkan, samudera ilmu yang tak pernah kering, menantu yang paling dicintai Nabi, dan khalifah yang penuh ujian. Kisahnya bukan sekedar kisah sejarah, melainkan lautan hikmah yang mengajarkan kita tentang iman, kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Mari kita selami perjalanan luar biasa sang pemuda yang kelak menjadi salah satu tokoh paling agung dalam sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib lahir dari keluarga mulia Quraisy. Ia adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah, yang sejak kecil sudah merawat Nabi ketika yatim. Ali tumbuh di rumah penuh kasih sayang, dan sejak kecil ia telah dekat dengan sosok yang kelak menjadi cahaya dunia, Rasulullah SAW. Ketika wahyu pertama turun, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam pertama kali kepada orang-orang terdekatnya, dan di antara mereka, seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun langsung menyambut dengan penuh keyakinan, Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, anak kecil yang usianya masih bermain dan belajar, sudah berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia mengucapkan syahadat tanpa ragu, saat orang-orang tua Quraisy menolak, menghina bahkan mengancam. Ali tetap teguh. Keislamannya sejak usia dini menunjukkan bahwa hidayah tidak mengenal usia. Ali menjadi bukti nyata bahwa iman bisa bersemi, bahkan di hati seorang anak kecil, jika Allah telah memilihnya. Seiring berjalannya waktu, Ali tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani, dan sangat cerdas. Rasulullah mencintainya layaknya anak sendiri. Keberaniannya tersohor di medan perang. Dalam Perang Badar, Uhud, hingga Khaybar, nama Ali selalu disebut sebagai panglima yang tak pernah gentar. Siapapun yang berhadapan dengannya akan merasakan kedahsyatan pedang Zulfikar yang terkenal itu. Namun keberanian Ali bukan sekedar fisik. Ia juga dikenal dengan ilmu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Artinya, siapa yang ingin memahami ilmu agama dengan mendalam, maka Ali adalah jalannya. Ia dikenal sebagai orang yang mampu memberi keputusan paling adil, solusi paling bijak, dan pengetahuan yang luas tentang syariat. Keberaniannya di medan perang berpadu dengan kedalaman ilmunya, menjadikan Ali sosok yang sempurna. Singa di medan jihad, namun cahaya hikmah di majelis ilmu. Tidak hanya sebagai sahabat dan murid, Ali juga mendapat kehormatan besar menjadi menantu Rasulullah. Ia menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi. Pernikahan ini bukan sekedar ikatan keluarga, tetapi juga ikatan spiritual. Dari rumah tangga mereka, lahirlah Hasan dan Husain, dua cucu yang sangat dicintai Nabi. Rumah kecil Ali dan Fatimah penuh dengan kesederhanaan, namun juga dipenuhi cahaya iman dan kasih sayang. Ali bekerja keras, Fatimah setia mendampingi. Mereka hidup dengan penuh kesabaran, meski dalam keterbatasan.
Namun justru dari kesederhanaan itu lahirlah keluarga teladan yang hingga kini menjadi inspirasi bagi setiap rumah tangga Muslim. Bayangkan betapa berat tanggung jawab Ali, bukan hanya sebagai seorang suami dan ayah, tetapi juga sebagai menantu Rasulullah. Setiap langkahnya harus mencerminkan teladan, setiap ucapannya harus mengandung hikmah. Setelah wafatnya Rasulullah, tongkat estafet kepemimpinan Islam berpindah ke tangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, hingga akhirnya umat Islam mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Namun masa kepemimpinan Ali penuh dengan ujian dan fitnah. Umat Islam mulai terpecah, munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Bahkan terjadi perang saudara seperti perang Jamal dan perang Siffin. Ali menghadapi semua itu dengan hati yang lapang. Ia tetap berpegang pada kebenaran, berusaha menjaga persatuan, meski di tengah badai perpecahan. Keputusan-keputusannya selalu berlandaskan ilmu dan hikmah, meski tidak semua orang dapat menerima. Namun pada akhirnya, Allah menakdirkan ujian terbesar bagi Ali. Pada suatu subuh di Masjid Kufah, saat ia hendak memimpin sholat, seorang pemberontak bernama Abdurrahman bin Muljam menghantam kepalanya dengan pedang beracun. Darah mengalir dan Ali pun tersungkur. Dalam kondisi terluka parah, ia masih mengucapkan kalimat penuh ketundukan. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, aku telah beruntung. Kalimat itu menandai akhir perjalanan hidupnya di dunia dan awal kebahagiaannya di sisi Allah. Ali wafat sebagai syahid, meninggalkan jejak keberanian, ilmu, dan keteladanan yang tak akan pernah padam. Kisah Ali bin Abi Thalib adalah kisah tentang seorang manusia yang hidup sepenuhnya untuk Islam. Ia adalah pemuda yang pertama kali beriman, singa Allah yang gagah berani, pintu ilmu yang penuh hikmah, menantu yang setia, sekaligus khalifah yang syahid. Dari hidupnya, kita belajar tentang keteguhan iman sejak muda, keberanian dalam menghadapi kebenaran, kesederhanaan dalam keluarga, serta keikhlasan dalam memimpin. Namun kini pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai generasi penerus mampu meneladani keberanian Ali dalam menjaga iman kita? Apakah kita bisa mengambil hikmah dari kebijaksanaan dan ilmunya untuk menata kehidupan kita? Dan apakah kita siap untuk berjuang menegakkan kebenaran meski harus menghadapi ujian sebesar apapun? Ali bin Abi Thalib telah menutup kisahnya dengan syahadah yang indah. Lalu, bagaimana kita ingin menutup kisah hidup kita?